Ya, selamat malam Torpes. Apa kabar? Jumpa lagi dengan Bang Andeska Tropis News. Berita ekonomi lingkungan hijau untuk semua menuju kemandirian. Hebat. Berita gembira buat petani sawit. Dalam rapat kerja dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Jakarta, Rabu 8 Juli kemarin, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS daerah pemilihan Jawa Barat, Dr. Hewan Slamet, sempat mempertanyakan solusi sawit rakyat dalam kawasan hutan yang kini tengah ditertibkan oleh tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Ya. Namun untuk lebih lengkapnya kita simak apa yang disampaikan Dr. Hewan Slamet dan apa jawaban Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bagus, Pak Slamet. Jadi ini sekaligus follow up dari kita kunjungan reses Taman Nasional Tesonelo ya. Ada kekhawatiran masyarakat terkait dengan satgas yang sudah kemudian melakukan penertiban. Terlepas dari memang ada kondisi masyarakat yang dari luar di situ, tetapi ada fakta juga masyarakat yang memang tinggal di situ. Nah, kita ingin mendapatkan gambaran penyelesaian yang nanti kalau sudah dikembalikan kepada pemerintah dalam hal ini leading sektornya adalah Kementerian Kehutanan, seperti apa penyelesaian yang berkeadilan. Ada kekhawatiran masyarakat yang dia khawatir dikriminalisasi dalam proses penertiban ini. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya dan Pak Menteri atas perhatiannya. Di Kepres yang dikeluarkan oleh Pak Presiden, Pak Menhan dan Pak Jampitsus yang selalu memimpin rapat-rapat ini, dan tentu kami sebagai bagian menjadi wakil ketua dan juga beberapa dirjen sebagai wakil ketua pelaksana di struktur itu selalu mengikuti. Bahkan kami laporkan Pak, sekitar 40 sampai 50 ASN kami secara bergilir ngantor di kejaksaan di kantor Satgas untuk memberikan dukungan, support, data maupun memutuskan sesuatu sebelum dieksekusi oleh Satgas TKH yang dipimpin Pak Kasum ya, dalam pelaksanaan eksekusi penguasaan kembali lahan-lahan sawit di kawasan hutan tersebut. Nah, skema yang diarahkan oleh Pak Presiden tentu ada yang seperti yang sering kita baca mungkin adalah pengambil alihan ya, atau istilahnya itu penguasaan kembali ya, bahasa teknik hukum yang dipergunakan oleh Pak Jahil, penguasaan kembali sawit di kawasan hutan itu di luar hutan konservasi, di luar konservasi itu akan dikelola, yang memiliki nilai keekonomian baik akan dikelola oleh BUMN baru yang bernama Agrinas Palma. Ya, Agrinas Palma, dan kawasan sawit yang kemudian terpencar-pencar yang dihitung oleh yang dieksistensi oleh wamen BUMN tidak memiliki nilai keekonomian yang lebih, maka itu akan terutama yang tadi sawit rakyat Pak ya, sawit rakyat ya yang di bawah 5 hektar itu akan diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola. Nah, khusus yang terakhir yang di hutan konservasi sekitar 400 sampai 500.000 hektar Pak, itu akan dikembalikan kepada fungsi konservasi, termasuk yang di Taman Nasional Tesonilo ini. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kebijakannya adalah yang besar ya, yang memang kemudian dapat mendapatkan keuntungan bagi negara akan diserahkan kepada Agrinas Palma ya. Sementara sawit rakyat yang di bawah 5 hektar melalui proses inventarisasi itu akan diserahkan kepada masyarakat. Nah, problem teknisnya tidak mudah di lapangan karena ada model di mana korporasi ini juga memiliki cara di mana mempergunakan nama rakyat Pak. Jadi nama rakyat di 5 hektar, tapi sesungguhnya ini adalah milik korporasi.
Nah, verifikasi ini yang sesungguhnya tidak mudah, dan itu juga yang terjadi di tes Sonilo sebenarnya, Pak. Sudah ada data dari pihak kepolisian yang juga masuk dalam Satgas bahwa ini sebenarnya banyak yang punya korporasi gitu. Punya korporasi yang tapi mengatasnamakan rakyat, di mana rakyatnya sebenarnya adalah pekerja yang kemudian secara otomatis menjual TBS-nya kepada korporasi tersebut. Ya, demikian Tropes kabar dari Tropis News. Selamat malam, jumpa lagi dalam berita-berita hangat lainnya.